Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang depan. Saya hanya melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Akid tadi terkait dengan membaca Al-Quran. Itu memang butuh pembiasaan saja. Bahasa dulu itu deres, kalau sekarang biar agak keren itu pakai istilah drill. Aslinya apa doai. Orang baca Quran itu harus sering deres, harus sering membiak. Kalau bacaan Al-Qurannya itu sering deres, akhirnya lisannya jadi ringan, jadi lemes. Bahasa Maduranya itu fluent, gitu ya. Akhirnya jadi smooth, perpindahan hurufnya jadi bagus. Gitu. Nah tadi itu saya melengkapi dari yang disampaikan oleh Gus Akid tadi terkait dengan membaca Al-Quran itu waqaf dan ibtidah itu kalau yang kita temukan ketika membaca Al-Quran itu berhenti ya sak berhentinya, mulai ya sak mulainya, nggak boleh begitu. Kalau merasa nafasnya tidak cukup itu berhenti boleh sesuai dengan kemampuan nafasnya, tidak usah memaksakan diri. Bahasa lainnya bonek, sangune wis entek kok sih diterusno ae. Sangu modal kita itu adalah nafas. Nafasnya mau habis kan sudah ada sinyal. Ini kalau tak teruskan nanti itu pasti nggak kuat nafas saya. Berhentilah di situ. Jangan sampai habis betulan baru berhenti. Kenapa enggak boleh berhenti sesuka hati? Kalau berhentinya sesuka hati itu bisa merusak dari sisi makna. Bahasa Indonesia saja kalau kita memenggal frasenya tidak pas, maknanya bisa kacau. Nggih, ngoten Bu Guru. Saya kasih contoh. Ada hansip, hijau bajunya, panjang kumisnya, lari mengejar pencuri. Jelas ya? Yang mengejar pencuri siapa? Hansip. Bajunya, kumisnya. Nah, kalau sekarang saya menggalnya begini, artinya nanti bisa ditafsiri sendiri. Ada hansip hijau, bajunya panjang, kumisnya lari mengejar pencuri. Yang mengejar pencuri siapa? Kumis. Hansipnya bagaimana? Hijau. Nah itu kan artinya kacau. Al-Quran itu kita tidak mengerti maknanya, sebagian besar dari kita tidak mengerti maknanya. Maka yang paling aman membaca Al-Quran itu adalah berhenti pada wakaf yang sudah diikhtiarkan oleh para ulama. Ada wakaf jim, ada wakaf ta, ada wakaf qaf lam, berhenti saja. Kalau short lam boleh berhenti enggak? Boleh. Diulang lebih baik. Tidak diulang tidak salah. Asal tidak berhenti pada lam alif. Itu dari sisi fasoha. Dari sisi bacaan tadi itu yang paling mendasar tentang mad. Mad itu secara klasifikasi besarnya itu ada 3 macam. Jadi mad tabi'i yang panjangnya 1 alif, ada yang mad yang panjangnya 2,5 alif, yakni mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Kalau belajar qiraat itu istilahnya mad muttasil sama mad munfasil itu saja. Tapi kalau yang bagian baru belajar Al-Quran dibagi mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Itu panjangnya sama, 2,5 alif. Berapa ketuk? 5 ketuk. Berapa harokat? 5 harokat. Tadi saya tanya ada berapa panjangnya? 5 harokat. 5 harokat itu berarti tentretan dikit nih kan. Berapa?
5 harkat. Oke. 5 harkat ini kan berapa alif? 1,5 alif. Loh, 5 harokat ke 1,5 alif. 1 alif itu 2 harokat. Kalau 2,5 alif 5 harokat. Yang tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf di antara ulama qurra itu mad lazim. Mad lazim itu semua sepakat panjangnya 6 harokat atau 6 harokat atau 3 alif. Itu tentang mad. Itu adalah frame kita di dalam baca Al-Quran menurut bacaan Imam Asim riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Itu harus kita pegangi. Bacaan kita itu Imam Asim riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Nanti beda Thariq saja bacaannya beda. Beda riwayat apalagi. Tadi membacanya maksudnya menggunakan bacaannya Imam Asim sudah betul, tapi menggunakan bacaan mad jaiz munfasilnya 1 alif. Walaupun tadi sudah di awal dijelaskan mad jaiz munfasil itu panjangnya 2,5 alif, tapi prakteknya 1 alif. Ada orang yang baca surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus apa salah? Salah. Yang betul Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun itu harus ada upaya menebalkan ro. Kafirun, bukan kafirun. Karena kita itu huruf kita orang Indonesia itu hurufnya tipis semua. Sedangkan kafirun bacaannya Imam Asim riwayat Hafiz itu harus ditebalkan. Kafirun. Kalau bacaannya yang menggunakan bacaan ro yang tipis itu bukan bacaan kita, itu bacaannya Imam Nafi riwayat Warosh. Jadi bacanya jadi kalau Warosh Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun tipis. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita bacanya Qul ya ayyuhal kafirun, itu kan namanya campur. Campur antara bacaannya Imam Asim riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah bercampur dengan bacaannya Imam Nafi. Niku namine campur. Nggih nek iya nek es campur enak ya. Es campur, tahu campur niku eco, tapi bacaan yang campur itu enggak boleh, haram itu hukumnya. Napa malih yang rawan campur? Yang rawan bercampur itu gunnah. Gunnah kita tadi itu setiap ada nun sukun, tanwin atau nun tasydid, mim tasydid itu dibaca gunnah, mendengung. Ukurannya 1 alif. Nah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu standar bacaan kita. Tadi bacanya hanya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Enten sing maca ngoten. Enten. Tapi wong lak gak teko ya. Wong gak melok wong. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ada yang bacanya seperti itu. Itu namanya campur atau talfik. Imam yang membaca dengan tidak mendengung atau idgham bi ghairi gunnah. Itu istilahnya di dalam bacaan qiraat itu idgham bi ghairi gunnah. Itu adalah bacaannya Imam Hamzah
riwayat Khalaf. Imam Hamzah riwayat Khalaf itu bacanya tidak mendengung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nek ono enak melok iku gak dengung. Ya gak apa-apa melok kabeh tapi nek aja dipilih ngono. Melok sing ikut tok ae, sing liyane gak melok yo gak bisa, harus ikut semuanya. Imam Hamzah itu malah kalau menurut saya Imam Hamzah itu bacaannya yang paling rumit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu bacaannya Imam Hamzah. Walal akhiratu khairun laka minal uli. Kalau bacaannya Imam Hamzah ya melok kabeh. Walal akhiratu khairun laka minal uli. Imalah, waduh tambah repot itu. Wes, gak usah aneh-aneh. Nek ngono durung iso sijiae tapi sing bener macane, nggih ya. Bacaan kita itu adalah bacaan Imam Asim, riwayat Hafiz, thariqahnya Asy-Syatibiyah. Memang sekarang berkembang di Indonesia bacaan Imam Asim, riwayat Hafiz, tapi thariqnya tidak pakai thariqah Asy-Syatibiyah, pakai thariqah Raudhatul Mu'addil. Thariqah Raudhatul Mu'addil ini bacaan mad jaiznya pakai satu alif. Ruwetah. Jadi macane Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Loh, itu bacaannya Imam Asim riwayat Hafiz, tapi ternyata thariqnya tidak pakai thariq Asy-Syatibiyah, itu pakai thariqnya Raudhatul Mu'addil yang dipraktekkan oleh Syekh Mahmud Al-Khusari yang beredar yang di Radio Yasmara. Itu adalah bacaannya Imam Asim riwayat Hafiz, thariqnya Raudhatul Mu'addil, bukan thariq Asy-Syatibiyah. Maka kalau kita memilih nanti penjenengan misalkan mencari referensi bacaan Al-Quran pakai audio, itu harus pas tanya-tanya dulu, ini kok enak bacaannya, lagunya saya seneng ini. Saya siapa? Syekh Misyari Rashid Al-Afashi, kan banyak yang seneng itu. Tapi itu bacaannya tidak sama dengan kita, standar bacaan kita itu tidak sama. Kalau nanti kita menggunakan acuan itu, bacaan kita dijamin kacau. Maka wah, berarti yang bagus menurut bacaannya Imam siapa? Katanya Syekh Mahmud itu bacaannya bagus. Betul, Syekh Mahmud itu bacaannya sangat bagus dan termasuk Syekhul Qurra yang bacaannya sangat direkomendasikan itu Syekh Mahmud Al-Khusari. Tapi yang perlu digarisbawahi, bacaannya Syekh Mahmud Al-Khusari itu versinya banyak sekali. Harus jeli memilih. Nanti misalkan mendapatkan, oh ternyata ada yang bacaannya Syekh Mahmud itu mad jaiznya yang 2,5 alif. Ada, dicari saja. Nah, itu tashekan kepada orang yang paham. Niki leresah bacaannya menurut Imam Asim riwayat Hafiz thariq Asy-Syatibiyah. Oh iya betul. Nah, itu baru kita bisa menjadi acuan belajar. Karena Syekh Mahmud Al-Khusari itu termasuk bacaannya yang direkomendasikan oleh para ulama itu. Kenapa? Karena membacanya itu dalam keadaan sadar di studio. Kalau imam-imam yang ada di Masjidil Haram dan imam di Masjid Nabawi itu ketika sedang menjadi imam sholat,
sehingga bacaannya kadang terbawa emosi, mendapatkan ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, kadang imamnya nangis-nangis. Pernah ketemu gitu? Imam As-Sudais itu kalau membaca Al-Quran kadang menangis kalau ketemu ayat yang menjelaskan tentang azab, dan kadang temponya itu tidak stabil. Ketika akan mengakhiri ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ketika akan mengakhiri, temponya melambat. Itu tidak boleh dalam hal membaca Al-Quran, temponya harus konstan. Tidak boleh kadang cepat, kadang lambat. Tadi sebagian guru-guru yang kita perhatikan, kita simak bacaannya itu, ada yang bacaannya begitu. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Itu namanya penumpukan huruf. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Temponya langsung beres. Itu petinju namanya pukulan beruntun itu. Kursi ini akan nyaman kalau satu kursi diduduki satu orang. Bacaan Al-Quran itu yang saya katakan tadi, penumpukan huruf itu tadi. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi, itu kurang dari satu harokat. Secara garis besar itulah yang kita temui di lapangan. Bacaannya suka tidak konsisten, pindah-pindah riwayat, terus kemudian matnya tadi itu mat tabi'inya kadang suka gondrong, sudah dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enak lagu nih, tapi salah. Sangat salah. Bacaannya itulah yang nanti perlu diperhatikan, dan membetulkan bacaan Al-Quran yang sudah terlanjur keliru itu tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Harus diluangkan waktu, dilatih sesering mungkin, membutuhkan effort yang harus butuh effort yang besar, niat yang kuat, effort yang besar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan, ada yang perlu bertanya, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.